Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Widyapsari selaku Kepala SMA Negeri 3 Malang, Bapak Ibu CGP Angkatan 7 SMA Negeri 3 Malang, serta Bapak Ibu SMA Negeri 3 Malang yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 3 Malang. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala SMA Negeri 3 Malang serta Ibu Bapak dari SMA Negeri 3 yang telah berpartisipasi untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kegiatan yang akan kami lakukan selama hampir 3 jam nanti, kami mohon kepada Ibu Kepala SMA Negeri 3 Malang memberikan arahan serta sambutan untuk membuka kegiatan kami. Kepada yang terhormat Ibu Asri Widyapsari, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 7, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Malang. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di ruangan komite pembelajaran dalam rangka aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan ke-7. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada 5 orang CGP guru SMA Negeri 3 Malang. Mudah-mudahan dilanjutkan yang lain, bahwa CGP ini berkomitmen untuk melaksanakan aksi nyata ya, untuk mendiseminasikan kepada seluruh warga sekolah. Nah, kegiatan CGP ini sejalan juga dengan raport pendidikan SMA Negeri 3 Malang. Di raport itu ada rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti. Nah, sekarang istilahnya yaitu perencanaan berbasis data. Dari benahi ada 5 hal yang harus kita utamakan untuk benahi. Walaupun bukan hal yang misalnya hasil raport itu ada yang sudah membudaya, nah, itu biru, bukan berarti itu sudah aman, tapi harus bisa ditingkatkan ya, hasilnya baik ya. Nah, ini sejalan dengan rekomendasi, yaitu yang pertama ya, rekomendasi untuk kegiatan psikologis guru. Jadi dalam arti kalau di sini psychological well-being, jadi bagaimana Bapak Ibu guru itu memahami dirinya, tupoksinya, sehingga kita bisa memberikan hal-hal positif ya. Kalau ini namanya kesejahteraan psikologikal guru. Nah, utamanya kita sebagai guru ya, menghadapi hal yang terbarukan ya, dunianya sangat berbeda, sehingga menghadapi siswa dengan zaman dahulu sangat berbeda, mulai pembelajarannya, penilaiannya ya. Nah, proses itu juga berbeda. Di proses, kalau di guru penggerak ada konsep diferensiasi ya. Diferensiasi bahwa kita memahami anak punya potensi masing-masing. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua juga ada benahi kesejahteraan psikologikal untuk siswa. Nah, apa di situ? Yaitu bahwa anak-anak itu ya, diberi kemerdekaan ya, untuk belajar tanpa ada tekanan. Dia sekolah itu senang. Jadi sekolah itu adalah tempat yang senang. Rekomendasi berikutnya, keamanan sekolah. Walaupun di rapot itu kita sudah bagus untuk keamanan, tapi tetap
di situ dimunculkan. Sehingga konsep keamanan sekolah yaitu disiplin positif ya. Di situ disampaikan bahwa konsep lama bahwa disiplin itu dipaksa dulu ya baru terbiasa. Ternyata tidak, itu jangka pendek. Sehingga bagaimana budaya positif itu diangkat jika sekolah bebas dari pembulian ya, dan utamanya anak-anak itu merasa bahwa sekolah itu adalah rumah yang kedua. Dan juga tidak kalah pentingnya nanti juga ada rekomendasi untuk aksi nyata yaitu membuat program RUT, yaitu menghindari kekerasan seksual dan bullying di sekolah. Nanti kita berharap ya calon guru penggerak ini menggerakkan korma-korma anak-anak ya, bagaimana mengaplikasikan program RUT ya. Gambarannya program RUT itu nanti kita memberi kuesioner pada siswa jadi kuesioner tanpa nama. Siapakah yang pernah mengalami pembulian ya, walaupun itu sejak dia kecil pokoknya pernah mengalami ya. Akhirnya data terkumpul. Nah, berapa persen siswa kita kan tidak tahu ya. Kita lihat anak-anak itu baik-baik saja, padahal kadang tidak baik. Yang kedua, nanti anak-anak itu diminta memberikan 4 nama temannya yang bisa dia curhat ya. Kalau bahasa kita rely on ya, bisa curhat, dia nyaman. Nah 4 nama itu nanti kita seleksi. Nama-nama yang paling banyak itu siapa? Nah itu nanti yang menjadi agen untuk kegiatan RUTS itu nanti. Sehingga harapannya semua juga dari gurunya, siswanya. Ya kekerasan kadang kita nggak sadar kekerasan verbal ya. Sehingga kami senang sekali bahwa nanti kita akan memang melaksanakan workshop tentang disiplin positif yang lebih besar. Ini adalah dari CGP dulu dengan guru-guru intinya ya. Nanti di workshop besar ya bisa saling mendampingi. Kita akan membuka platform Merdeka Mengajar. Harapannya kita bisa nobar, memahami bareng, mengerjakan bareng. Nanti sertifikatnya tidak dari sekolah, langsung dari kementerian. Kalau sudah unggah aksi nyata, aksi nyatanya cukup di kelas saja. Bagaimana pilih nanti materi yang mana ya, seperti di guru penggerak ini ya. Nanti akan keluar sertifikat dan sertifikat itu bisa diakui untuk kalau yang PNS kenaikan pangkat karena itu jelas-jelas dari kementerian. Sehingga kita nanti memahami betul apa yang terjadi saat ini perubahan ya. Kita lihat bahwa 24% dari siswa itu mengalami bullying ternyata dari survei ini. Nah, kita yang calon guru penggerak inilah nanti yang memberikan wacana budaya positif itu seperti apa ya. Sehingga guru-guru juga mulai paham, oh ternyata saya nggak bisa mengajarkan anak-anak seperti saya diajar dulu. Penilaian bukan pengukuran, menghargai hak-hak anak. Ini sebagai contoh ya. Saya rajin sekali, tapi saya tidak bakat gambar, misalnya gitu ya. Jelas tidak bakat gambar sudah, tapi saya rajin tepat waktu, disuruh ngerjakan, yang ngerjakan. Tapi gambar saya elek. Apakah saya tidak berhak tuntas? Apakah saya nggak berhak nilai baik? Nah ini yang menjadi wacana juga di budaya positif, membuka mindset Bapak Ibu Guru jangan melihat anak hanya dari segi kognitif. Sehingga kenapa di Merdeka Mengajar sekarang seni juga tidak harus seni rupa saja kan. Kalau zaman saya dulu kan seni rupa saja. Sehingga kalau ketemu gurunya wis stres. Sekarang dia mau nari boleh, dia mau musik boleh. Nah ini kemerdekaan ini menjadi hal yang positif ya. Mudah-mudahan hadirnya 5 CGP ini nanti C-nya hilang ya. Jadi guru penggerak yang kedepannya kita berharap nanti menjadi insan yang menggerakkan di dunia pendidikan. Kalau kita diberi Allah yaitu kesempatan untuk menjadi pemimpin, karena salah satu
dari persyaratan kepala sekolah ke depan itu harus dari satu guru penggerak, harus pernah jadi guru penggerak, karena sudah mindsetnya itu sudah tertata, sehingga nanti dari tangan-tangan kita lah terlahir generasi yang lebih baik. Nah, utamanya kita bisa sharing kesejahteraan psikologis itu apa sih ya. Ini profesi yang sudah kita pilih ya, sehingga kita memahami betul profesi ini, menikmati endingnya budaya positifnya jalan, anak-anak jadi baik, nanti jadi pemimpin ke depan, pemimpin terakhir yang generasi emas Indonesia ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kita diseminasikan lagi di workshop sekolah yang besar. Nanti yang berada di sini ya akan menemani Bapak Ibu guru, karena kita juga berdiferensiasi ya. Nah, yang berada di sini berarti yang sudah terpilih ya. Nanti yang membantu. Terima kasih kepada Bapak Ibu CKP. Mudah-mudahan aksi nyata panjenengan ini ya mendapat ridho dari Gusti Allah, jadi berkah dan ilmunya ilmu manfaat, dan kelak kita berhak surganya karena ilmu manfaat yang kita berikan. Sekali lagi terima kasih, selamat berkegiatan, mudah-mudahan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri atas arahannya dan sambutannya. Bapak Ibu, untuk hari ini kita ada 3 sesi kegiatan kita, jadi tidak full. Nanti setelah satu materi dengan satu CKP nanti kita lanjutkan berikutnya, tapi kita beri jeda begitu. Jadi rundown kita hari ini adalah kita berkegiatan aksi nyata. Jadi dari beberapa CKP di sini, dari 5 ya. Jadi 5 CKP angkatan 7 di SMA Negeri 3 Malang kita akan mencoba berkolaborasi. Nanti kita akan memberikan apa itu budaya positif. Jadi kita bisa melakukan aksi nyata di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi semoga apa yang menjadi kegiatan kita hari ini yang menjadi motivasi kita untuk merubah paradigma lama untuk mengetahui budaya positif, di mana kita harus bisa membawa anak-anak kita lebih memahami bahwa kita sebagai pelajar di sini adalah membutuhkan yang kita inginkan, yaitu menjadi insan yang cendekia, menjadi insan yang berkarakter, menjadi seorang pribadi yang mandiri dan kreatif. Semoga itu bisa kita lakukan. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsi dan juga bisa memberikan membuat aksi-aksi nyata kita menjadi nyata, sehingga SMA 3 menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kira untuk pembukaan saya akhiri. Saya selaku MC, saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu untuk menemani saya. Jadi di sini saya akan berbagi ilmu mungkin, tapi saya nggak lebih pintar dari Bapak Ibu begitu ya. Ini yang saya peroleh dari guru penggerak. Jadi saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya. Kemudian apa sih budaya positif itu? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, tujuan dari aksi nyata ini ya, saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada 6, jadi yang akan saya sampaikan di dalam budaya positif itu, nanti yang saya sampaikan ada 6 ya. Kemudian langkah-langkah aksi nyata ini, yang pertama saya akan mengimplementasikan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Jadi nanti
saya akan mengimplementasikannya di kelas saya. Kemudian yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat, kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini tugas yang kedua. Kemudian apa saja sih konsep-konsep budaya positif itu? Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah disiplin itu harus begini begitu ya. Jadi harus apa sih yang harus dilakukan begitu. Nah, dari kata disiplin ini dari Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen gitu ya. Jadi memaknai disiplin positif itu mengartikan sebagai bentuk kontrol diri. Jadi mengontrol diri sendiri, bukan orang lain ya. Jadi bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan apa yang akan dicapai? Jadi mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut ya. Jadi kita namakan nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut Diana Gosen itu ya, akan disiplin itu untuk diri kita sendiri. Nah, kan harus kita awali, apapun kita awali dari diri sendiri, kemudian akan menyebarkan ke orang lain, kan seperti itu ya. Nah, dari sini apa sih kebajikan universal itu ada 6 yang mengemukakan, ada 6 institusi gitu ya, atau organisasi. Yang pertama tentang dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 itu sudah nggak perlu kita bahas lagi ya, sudah kita terapkan semoga gitu ya. Kemudian yang kedua dari IBO Primary Years Program ya. Jadi sikap murid itu ada toleransi ya. Jadi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini mungkin ya, misalnya mandiri itu ternyata di profil pelajar Pancasila ada mandiri. Kemudian kreativitas, ternyata di profil pelajar Pancasila juga ada kreatif kan begitu. Nah, mungkin saling melengkapi begitu ya. Kalau kita kan penerapannya profil pelajar Pancasila itu ada 6 seperti itu. Nah, ini lebih banyak lagi. Nah, institusi yang ketiga itu dari 9 pilar karakter. Jadi dari Indonesian Heritage Foundation ya. Nah, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini kan sudah terimplementasi di profil pelajar Pancasila kita gitu ya. Walaupun dari institusi yang lain gitu. Kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Nah, ini penting ya. Jadi kalau saya soroti di rendah hatinya ini ya, kita sebagai makhluk sosial gitu ya, janganlah kita sombong misalnya kan seperti itu. Allah saja nggak suka ya orang yang sombong. Walaupun sedikit saja nggak boleh. Yang boleh sombong hanya Allah, katanya seperti itu ya. Yang kita anut begitu ya. Kemudian yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini mungkin nanti akan menimbulkan empati begitu ya. Nah, itu yang penting. Kemudian yang keempat, institusi yang keempat itu dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi yang keterampilan hidup itu bisa dipercaya gitu ya. Sifat-sifat nabi gitu ya, dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, jangan jadi pembicara yang aktif itu. Soalnya jadi pendengar yang aktif itu susah ya. Ya enggak sih? Sekarang saya ngomong sih enak saja, tinggal ngomong kan begitu. Coba panjenengan yang mendengarkan sudah ngantuk, siang-siang kan begitu ya. Apalagi mendengarkan curhatan teman. Nah, ini penting ya. Jadi kita mempunyai hubungan dengan teman atau saudara gitu ya. Nah, jadilah pendengar yang aktif. Jadi memang harus belajar gitu ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain itu sangat penting ya. Kita itu nggak ada manusia itu yang lebih tinggi, nggak ada manusia yang lebih rendah gitu kan, kita semuanya setara gitu. Di hadapan Allah aja cuma iman kan yang membedakan ya, begitu. Kemudian dapat memberikan yang terbaik dari diri. Nah, apa sih yang kita bisa sumbangkan gitu ya?
Saya di SMA 3 dari 2007, apa yang bisa saya sumbangkan gitu. Kemudian petunjuk hidup, jadi kita harus peduli ya. Kalau kita nggak peduli, orang nggak akan peduli ke kita gitu ya. Kita jangan mengharapkan sih orang itu peduli ke kita kalau kita nggak peduli ke orang lain kan, seperti itu ya. Kemudian penalaran dan lain-lain lah ya, pokoknya ini tentang petunjuk hidup, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang institusi yang keempat itu the 7 essential virtues ya. Jadi empati, nah ini saya sangat senang dengan empati ini ya. Jadi mengasah empati itu sangat sulit ya. Jadi sekarang itu apalagi sudah modernisasi gitu ya. Kita akan menolong orang, kadang takut orang itu kita tolong, apa-apa kita disangka maling misalnya kan, seperti itu ya. Nah, tapi empati ini sangat-sangat penting kalau kita tanamkan ke anak-anak itu. Misalnya ada temennya yang butuh ballpoint, ternyata dia diam saja, ini lo tak pinjemi gitu, kadang jarang juga, apalagi papan tulis di kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau minta tolong nak dihapus, kalau nggak begitu ya nggak dihapuskan, kita ngapus sendiri. Nah, sepanjang hal-hal kecil seperti itu ya, jadi harus kita asah begitu memang ya. Kemudian suara hati, nah kontrol diri, jadi kita harus bisa ya rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Jadi memang semuanya itu untuk nilai-nilai yang kebaikan, nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Tapi ya kita dulu ya, jangan kita tidak pernah berempati, tiba-tiba nyuruh anak-anak harus berempati, nggak akan bisa kalau nggak dari diri kita sendiri dulu ya. Nah yang terakhir itu dari The Virtue Project, proyek nilai-nilai kebajikan, hampir sama dengan yang tadi ya. Saya kira banyak yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Nah kembali lagi harus kita dulu ya. Kemudian hal yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa itu bagaimana teori motivasi itu, kemudian restitusi. Nah, sebenarnya budaya positif ini ke restitusi yang penting gitu ya. Jadi semuanya penting, tetapi nanti tujuannya ke restitusi itu yang mendasari budaya positif itu. Ya. Kemudian, nah ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Rosen tadi ya, dalam buku Restructuring School Discipline. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi motivasi yang pertama itu sebenarnya ini ada motivasi dari luar dan dari dalam gitu. Nah, kalau menghindari hukuman ini mestinya dari luar kan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya anak datang ke sekolah tidak terlambat, masuk kelas tidak terlambat, ditanya kenapa, biar tidak dihukum Bu. Nah berarti kan dia belum ada keinginan dari dirinya untuk lebih baik, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya mau nilai rapot saya bagus, biar dikasih hadiah sama orang tua. Nah seperti itu kan hanya motivasi yang dari luar begitu. Nah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini mereka itu maksudnya siswa ya. Jadi bukan mereka siapa orang tua misalnya gitu. Jadi yang ketiga ini yang paling penting, yang harus ditanamkan ke anak-anak, yang harus dipahami sama anak-anak begitu. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan, saya mau seperti apa sih gitu. Nah itu kita pernah ada waktu ulang tahun gitu ya, kita mengundang pakar dari Brawijaya, dosen gitu, kita seminar personal branding. Nah jadi kita bagaimana membranding diri kita gitu. Jadi misalnya saya dulu itu kalau ngomong di depan umum nggak berani Bapak Ibu, jadi takut, malu gitu. Dari kecil malu banget gitu. Nah PPL pun begitu. Jadi baru sudah jadi guru, nah itu terlatih memang. Jadi itu butuh latihan khusus gitu. Jadi memang kurang percaya diri mungkin gitu. Jadi nah ini motivasi yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak biar mereka itu tumbuh percaya dirinya, kemudian bisa menghargai diri sendiri, seperti itu. Nah kemudian tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses yang akan kita lihat ke anak-anak kita begitu ya. Jadi apakah akan kita hukum dengan biar
identitas kegagalan itu, apakah kita akan mengarahkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses gitu. Nah itu ada disiplin, ya, konsekuensi dan restitusinya. Nah sebenarnya ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi gitu ya. Jadi apa saja sih gitu. Nah ini akan saya ulas agak cepat saja gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu kalau kita dihukum kan pasti mangkel gitu kan, ada rasa sakit hati kan begitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya apa gitu. Misalnya kalian murid Bapak Ibu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kalian, konsekuensinya apa kan seperti itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah ini, jadi sebenarnya di restitusi ini yang akan kita jabarkan lebih banyak. Jadi restitusi itu akan menjadi pilihan kita, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini, jadi kalau kita hukum paling ya sudah selesai gitu kan. Mereka mungkin ingat atau lupa gitu ya. Tetapi kalau restitusi ini akan menguatkan anak kita. Jadi ingat terus gitu. Ya. Kemudian kalau ini misalnya hukuman itu akan korbannya mendapatkan keadilan, nah ini tidak ada korban gitu. Korban mendapat ganti. Nah, gantinya sesuatu yang lebih baik begitu. Kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah ini. Jadi kita akan menguatkan anak-anak ya dengan restitusi itu. Apa sih restitusi nanti saya di setelah ini ya, di kesimpulan. Kemudian dari ini ya, dari restitusi ini akan memecahkan masalah anak ya. Jadi kalau ada orang bilang apa ya, saya sih pernah mendengar begitu ya. Kalau nggak mau ada masalah ya jangan hidup. Selagi kita hidup sampai tua, sampai kita akan dilihat itu pasti ada masalah gitu. Jadi terus kalau teman saya bilang gini, masalahnya itu bukan masalah yang kita hadapi. Masalahnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Nah itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jadi kalau sudah ada masalah ya sudah, masalah itu sudah berlalu, sudah ada gitu loh. Nah apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Nah itu yang penting. Jadi kita akan memecahkan masalah dari anak-anak yang setiap orang itu akan memiliki masalahnya masing-masing seperti itu. Kemudian, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka tidak akan abai dengan apa yang mereka lakukan begitu. Jadi dari restitusi itu nanti yang hukuman sama konsekuensi nggak saya bahas ya, yang saya bahas restitusinya saja. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau ada masalah kita tanya berkelanjutan begitu ya. Kemudian apa yang kamu yakini? Nah, kenapa sih keyakinan gitu ya? Bukan peraturan. Nanti setelah ini ada keyakinan kelas gitu ya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Masalahnya bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mungkin sekarang eranya generasi apa sekarang Z ya. Jadi sudah era generasi yang sangat milenial begitu ya. Mereka jangankan salam gitu ke kita ya, ketemu aja nggak nyapa kan seperti itu ya. Nah zaman sekarang kan seperti itu ya. Nah inilah tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Jadi biar mereka itu bisa menghargai dirinya dan diri orang lain. Nah itu. Jadi anak itu akan bisa menghargai dirinya seperti apa. Nah ini butuh bimbingan kita gitu. Kemudian nah ini kalau hukuman itu hasilnya negatif, nah kalau konsekuensi masih netral. Nah ini yang kita cari ya. Jadi sesuatu hal-hal yang positif begitu. Nah kemudian, kalau hukuman gini, awas kalau dilakukan lagi ya, nah nanti awas kamu ya gitu ya. Jadi anak itu merasa ketakutan mungkin ya. Nah kalau restitusi ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah kalau dia melakukan sesuatu kesalahan misalnya ya, misalnya datang terlambat, nah nggak langsung kita marah gitu ya, biasanya ibu itu kata Pak Wawan tadi gitu ya, ibu itu yang cerewet gitu ya. Jadi memang sudah kodratnya kali ya Bapak Ibu ya, ini Bapak ini gimana Bapak? Sudah kodratnya ibu cerewet ya. Gitu. Jadi kita tidak memvonis anak gitu ya. Jadi kita tanya gitu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita kembalikan ke anak itu sendiri gitu ya. Kita kembalikan ke mereka lagi gitu.
Nah, kemudian yang terakhir dengan teori kontrol gitu. Jadi kita bisa melaksanakan itu. Nah, kemudian masih banyak yang di ini ya tentang mendorong disiplin positif. Jadi nanti kita dari restitusi itu konsep diri yang kuat, anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi anak zaman sekarang, jangankan anak, kita yang sudah tua begini ya, masih butuh bimbingan orang tua kan. Saya saja kalau ada masalah gitu tanya orang tua dulu gitu kan. Masalah saya ini, pemecahannya bagaimana, kan masih mencari orang lain lagi gitu ya. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol gitu. Anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri ya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi ya, dibuat oleh murid atau anak. Jadi ini yang dilakukan. Kemudian yang terakhir gitu ya, menguatkan. Jadi kita harus menguatkan anak gitu ya, jangan menyakitkan ini. Jadi ini hukuman itu nanti akan menyakitkan gitu ya. Kalau kita kemarin ada tugas itu diminta apa sih dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya, atau dari sebelum sekolah, apa sih yang menyakitkan kita dari guru kita begitu ya. Kemudian apa sih yang sangat menyenangkan ya begitu. Kemudian, nah ini menguatkan guru ya. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid ya. Jadi tujuannya itu menguatkan siswa gitu. Nah dari tadi bisa kita tarik kesimpulan tentang hukuman ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya tidak mengumpulkan PR langsung kerjakan 100 kali. Nah itu kan tiba-tiba gitu. Gurunya nggak mikir dulu. Nah itu. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, jadi sudah ada perencanaan, tetapi ya sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Nah ini disiplin yang konsekuensi. Kemudian yang terakhir tentang restitusi. Nah ini ada dua yang mencetuskan begitu ya. Jadi menurut Gosen itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, jadi proses penerimaan anak biasanya kan kita saja sebagai guru kalau tanda kutip gitu ya anak itu nakal gitu kan kita anak ini kan gitu ya. Jadi apalagi temen gitu ya anak nakal itu nggak mau bermain misalnya kan seperti itu ya. Nah itu menurut Gosen, nah proses memperbaiki diri itu yang penting ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi membangun karakter gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana dia memperlakukan dirinya, bagaimana memperlakukan orang lain dan membangun karakter diri ya. Nah, itulah restitusi begitu Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini pengaruh penghargaan jadi dari tadi ada hukuman, ada konsekuensi, jadi ada penghargaan juga. Jadi penghargaan itu bisa penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian tidak efektif, ada penghargaan yang tidak efektif begitu ya. Jadi cuman anak itu butuh dikasih hadiah gitu. Nah, itu penghargaan yang kurang efektif begitu. Bisa merusak hubungan. Walaupun diberi penghargaan tetapi kalau dia tidak berkenan itu bisa merusak hubungan antara teman mungkin begitu ya. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Nah, ini yang paling yang perlu digarisbawahi yang ini, motivasi dari dalam diri. Nah, ini. Jadi motivasi dari diri kita sendiri begitu ya. Jadi bukan motivasi dari luar. Apapun yang kita kerjakan itu harus dari diri kita gitu. Misalnya kita ke sekolah datang pagi, tidak terlambat. Nah, itu kalau tidak dari motivasi diri nggak akan terjadi gitu. Paling ya, nanti aja lah santai-santai begitu ya. Nah, itu. Jadi semua apapun yang kita lakukan harus motivasi dari diri kita. Nah, ini tadi yang restitusi itu ya, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ciri-ciri restitusi itu jadi yang salah kita betulkan seperti itu. Jadi tidak menebus kesalahannya. Jadi kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu, caranya yang bagaimana begitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan ya. Ada tawaran, jadi bukan paksaan. Misalnya anak sering datang terlambat.
kenapa terlambat, apakah kamu bisa nanti tidak terlambat lagi gitu ya. Jadi anak tidak dipaksa, jadi dari dia sadar dari dirinya sendiri begitu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, potensi apa sih yang mereka miliki seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu menuntun anak seperti itu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, misalnya anak itu sering terlambat, kenapa? Nah, dicari penyebabnya. Apakah dia ngopeni adik-adiknya dulu, mengantarkan yang SD sama SMP karena orang tuanya tidak di rumah seperti itu, ataukah dia memang sudah sifatnya seperti itu ya. Nah, itu kita cari dulu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini untuk menyadarkan diri sendiri gitu ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kenapa sih karakter apalagi yang sekarang gitu ya, kita habis pandemi 3 tahun gitu ya, lost generation memang kalau saya bilang seperti itu ya. Jadi karakter anak sekarang itu perlu kita tumbuhkan kembali. Kadang mereka kita duduk gitu, mereka jalan di depan kita ya nggak permisi atau apa. Coba angkatan saya dulu gitu ya, kalau ada guru nun sewu bu, nah kan masih seperti itu ya. Nah, ini karakter itu yang penting ya. Kemudian restitusi itu menguatkan, jadi anak itu biar nggak lemah seperti itu ya, dan fokus pada solusinya, bagaimana kita mencari solusi-solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini penting. Jadi anak yang berbuat salah itu kalau dia dijas salah gitu ya, dia pasti dia nggak punya teman gitu. Nah, ini kita kembalikan dia supaya memperbaiki kelakuannya, kita kembalikan ke teman-temannya gitu. Nah, itu penting. Jadi kalau kita misalnya anak itu dikucilkan, kita tidak tahu bagaimana membina dia, bagaimana mengarahkannya, itu kasihan gitu ya. Nah, tidak hanya tugas guru BK gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu juga sebagai guru BK seperti itu. Kemudian, nah ini keyakinan kelas. Ya. Kenapa sih kok keyakinan bukan peraturan kelas gitu ya? Biasanya awal masuk semester atau awal semester, anak-anak mari kita membuat peraturan kelas. Nah, itu apa sih bedanya peraturan dan keyakinan menurut Bapak Ibu? Mungkin coba di ini apa, peraturan dan keyakinan, apa sih perbedaannya gitu? Kalau peraturan tuh kayak melihatnya kayak kaku gitu. Oh, kaku. Harus dilakukan. Kalau keyakinan kan kayak lebih halus, biar mesti mulus kita untuk melakukannya. Kayak dengan nggak sadar tuh kita yakin. Itu pendapat Bu Alfi ya. Mungkin ada pendapat Ibu yang lain? Kalau peraturan Iya. dibuat oleh salah satu pihak aja. Kalau keyakinan kan antara kedua belah pihak harus sama-sama setuju, kesepakatan. Nah, itu ya. Jadi memang kenapa tidak peraturan, pendapat Bu Kiki dan Bu Alfi itu sudah benar ya. Jadi memang kenapa harus keyakinan gitu ya. Jadi kita sama-sama membuat begitu. Jadi anak itu misalnya datang tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu kan dari kita misalnya kan. Nah, kalau anak-anak datang tepat waktu misalnya kan seperti itu, membuat sendiri kan seperti itu ya. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, apa sih yang akan kita lakukan ya untuk membuat keyakinan kelas itu? Jadi, yang pertama itu pembentukan keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, nanti akan kita buat ya, ini bagaimana sih membentuknya begitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Misalnya jangan tidak lari-lari di kelas misalnya gitu ya. Nah, kita ganti gitu kalimat-kalimat negatif tadi, berjalan di kelas misalnya begitu. Nah, jadi merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif begitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ada 20, nah kalau ada yang lupa dengan keyakinannya, saya nggak tahu ibu misalnya seperti itu. Nah, makanya kita buatnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kalau misalnya sekarang kan kalau pembelajaran kita pakai HP begitu ya. Ternyata nggak boleh pegang HP misalnya, kan itu juga nggak mungkin gitu kan. Misalnya kita pakai Google Classroom, anak-anak nggak bawa laptop, dari HP kan bisa. Nah, kalau kita menerapkan keyakinan kelas tidak boleh memegang HP atau menggunakan HP misalnya,
kan juga bisa. Nah, itu harus kita bisa kita terapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi semua memiliki pendapat masing-masing, terus nanti kita simpulkan yang pendapat paling banyak, nah itu yang kita gunakan seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh misalnya ini sudah tidak relevan dengan keyakinan kelas kita sekarang, misalnya kita ganti begitu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Jadi nanti kita buat semacam poster begitu, kita tempelkan di dinding kelas, misalnya begitu. Jadi biar semua anak yang di kelas itu, walaupun dia tidak memperhatikan, paling tidak kan pengen lihat apa sih itu gitu. Terus kita hias semenarik mungkin seperti itu ya. Nah, ini yang prosedurnya ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jangan sampai kita sudah membuat peraturan ternyata tidak kita implementasikan begitu. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Nah, ini nanti kita lakukan gitu ya. Di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur tadi, pembentukan keyakinan kelas mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dan menjadi positif, meninjau kembali daftar curah, ini hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi ini prosedurnya. Nah, kita melanjutkan dari contoh-contoh keyakinan ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini contoh-contoh keyakinan. Jadi misalnya ini keyakinan kelas 7 gitu ya. Jadi kalau dulu kelas 1 SMP gitu ya. Nah, contohnya misalnya hormat. Jadi kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ya. Jadi ini keyakinannya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi keyakinan kelasnya ada 3, hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, karena kita itu makhluk sosial ya. Kalau dibenci gitu juga nggak enak kan ya. Apalagi nggak punya teman, terkucilkan. Nah itu kan kita sebagai guru itu harus melihat masing-masing anak gitu ya. Karena semua itu punya masalah gitu. Nah kemudian kegiatan apa sih yang akan bisa kita lakukan untuk pendalaman keyakinan kelas begitu. Yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Maksudnya begini. Jadi ada misalnya ya yang hormat tadi. Hormat itu bisa datang tepat waktu, tapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat begitu ya. Nah, kemudian bisa menyapa teman ya, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Nah, seperti itu. Jadi ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk hormat, bekerja itu bisa kita baca lagi ya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki. Nah, misalnya tampaknya seperti melibatkan semua anggota kelompok gitu. Tidak tampak mengucilkan salah satu teman kita, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian bisa pakai bagan Y ini ya. Jadi misalnya terdengarnya satu orang berbicara misalnya. Yuk saya bantu gitu kan. Saatnya jam ke-10 dimulai. Jadi It's time to begin the 10th lesson. Nah, keyakinan-keyakinan itu ya, jadi bisa misalnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, tidak langsung diambil gitu ya. Kadang bolponku mana gitu, nah itu tidak boleh gitu ya. Kemudian berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, nah itu. Jadi keyakinan-keyakinan itu harus kita tumbuhkan gitu ya. Nah, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa dituliskan tugas siswa, tugas guru itu apa. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya guru itu mengajar, mendidik gitu ya. Tugas muridnya ya belajar gitu. Kalau gurunya mengajar, muridnya nggak mau belajar lah. Ini yang nggak pas kan seperti itu. Kemudian misalnya tugasnya guru itu tidak menyakiti gitu ya, menyakiti atau disakiti gitu ya. Jadi tidak menyakiti siswa, siswa juga tidak menyakiti guru seperti itu. Kemudian jadi untuk siswa jadi menyakiti atau disakiti sama gitu ya. Jadi kalau gurunya memaksa untuk belajar,
muridnya nggak boleh mengeluh. Nah seperti itu. Tetapi kan tadi karena keyakinan gitu ya, jadi tidak boleh dipaksakan gitu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah sebelum kesini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi kita latihan begitu Bapak Ibu, bagaimana membuat keyakinan kelas. Minta tolong Bu Rere ya. Bu Rere yang nulis. Bagaimana keyakinan-keyakinan kelas yang Bapak Ibu pernah lakukan mungkin ya, atau yang akan Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu pikirkan mau membuat keyakinan kelas seperti apa. Monggo dipikirkan terlebih dahulu. Mungkin bisa di ini ya, keyakinan judulnya keyakinan kelas gitu ya Bu Rere ya. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, dari diseminasi ini mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Keyakinan kelas apa yang akan kita lakukan begitu. Monggo. Atau Bu Rere mau punya keyakinan kelas apa gitu? Yang nulis. Dari teman-teman dulu. Ya. Disiplin. Oke. Kita list saja ya. Iya, tulis aja disiplin begitu. Terus, apa lagi Bu? Bapak, ada keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Jadi nanti namanya keyakinan jadi dari diri anak-anak nanti ya, biar mereka itu harus disiplin ya, tergugah untuk dia sendiri gitu ya, bisa mereka menerapkan. Kemudian tanggung jawab, ada lagi Bu? Mungkin 5 saja ya, biar tadi kan keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak tetapi diterapkan begitu. Disiplin, tanggung jawab, jujur ya, jujur. Sifat-sifat mungkin ya, nilai-nilai kebajikan tadi mungkin. Sopan bisa nggak? Sopan, Bu Nurul ini punya keyakinan kelas anaknya harus sopan gitu. Satu lagi mungkin Bu Kiki. Menghormati guru dan sesama. Nah, saling menghormati ya, saling menghormati. Gitu. Terima kasih Bu Rere. Matur nuwun. Kita beri plus dulu untuk kita semua biar nggak ngantuk ya. Oke. Nah, konsep berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi yang paling di core istilahnya intinya itu di kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi bagaimana sih kita mempertahankan hidup kita begitu ya. Jadi misalnya kebutuhan untuk makan, minum ya, pakaian itu mempertahankan hidup kita gitu ya. Jadi kita harus bekerja gitu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan-kebutuhan biologis misalnya. Nah, seperti itu termasuk kebutuhan hidup kita. Kalau dulu kan ada sandang, pangan, papan kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu tentang kasih sayang ya. Jadi kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi coba kalau kita dibenci orang gitu kan, kadang kita kenapa ya, nah gitu. Jadi kasih sayang itu penting ya, apalagi di keluarga gitu ya. Kita tujuannya berkeluarga biar sakinah, mawaddah, warahmah seperti itu. Kalau tidak ada kasih sayang gitu, tidak ada rasa diterima, menghormati begitu, itu nggak akan tercapai. Jadi tujuan-tujuan itu ya. Kemudian kebebasan. Nah ini, kebebasan. Jadi kebebasan, kebutuhan akan kebebasan ya. Jadi ini ada kuesionernya ya. Tugas kemarin kita sudah menyebar kuesioner ke siswa dan guru ya. Jadi anak-anak itu ya kebutuhan kebebasannya ini ya, jadi skornya paling tinggi. Kalau skornya paling tinggi itu berarti dia
kebutuhannya sudah tercukupi seperti itu. Nah, kemudian akan kebebasan dan kesenangan. Jadi yang skornya tinggi itu. Jadi berarti anak dan guru di SMA 3 itu sudah senang, sudah merasa bebas begitu ya. Jadi kita ada kuesionernya, ada 40 nomor kalau nggak salah ya. Itu ada analisisnya begitu ya. Kemudian yang terakhir itu penguasaan. Jadi ada kebutuhan tentang kekuasaan begitu ya. Jadi penguasaan terhadap orang lain, terhadap benda, terhadap dirinya bagaimana begitu. Nah, itu 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi gitu. Ya. Kemudian, nah ini dunia berkualitas itu ya, menurut ini William Glasser gitu ya. Jadi dunia itu semacam album gitu ya, album foto, sehingga kita bisa mengisinya, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk biar dunia itu berkualitas ada syaratnya. Nah, ini bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita, kemudian memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar kita gitu. Jadi biar dunia itu berkualitas gitu. Nah, ada beberapa hal gitu ya, nanti kita bisa menuliskan. Nah, ini dari apa sih yang menurut kita gitu. Nah, ini saya sediakan kertas, mungkin Bapak Ibu bisa menulisnya gitu. Nah, ini pertanyaan pemantiknya gitu ya. Jadi bagaimana sih menurut Bapak Ibu dunia yang berkualitas itu seperti apa begitu? Permisi. Nah, misalnya ya, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi apakah kita itu merasa dunia ini kualitas, dunia berkualitas itu sudah kita miliki begitu ya? Kalau yang sudah bersuami, sudah berkeluarga, mungkin keluarganya. Kalau yang belum, siapanya begitu. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda gitu. Ada 7 pertanyaan, mungkin nanti kita sharing ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Nanti saya sharingkan punya saya ya. Kalau pekerjaan ideal, karena kita guru ya, mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang punya pekerjaan yang ideal yang lain. Jangan sampai jadi guru terpaksa ya Bapak Ibu ya. Loh, penting loh itu Bapak Ibu ya, menjadi istri solehullah katanya. Enggak hanya wah ya. Istri solehullah. Pejuang hijau ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita sama pejuang hijau. Kalau sudah hijau senengnya gitu. Saya pernah terakhir ya demonstrasi kontekstual.
itu sisa 0,05 detik. Jadi kalau saya terlambat sekian detik sudah merah. Saya sama anak saya tuh gitu gemes gitu rasanya. Aduh, 2359 kalau guru penggerak. Kita merefleksi diri ya. Pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Kita itu keluarga itu memang nomor satu. Kita akan kembali kemana kalau nggak ke keluarga, Bapak Ibu ya. Kata Bu Septi tadi kalau sudah hijau. Ya Bu Septi ya. LMS 100%. Udah merasain Ini lucu. Sampun Bapak Ibu, kita refleksi diri. Mungkin ada yang mau sharing. Sharing. Bu Rika? Masih panjang. Masih panjang. Masih belum selesai. buat esai. Minimal 5.000 kata. Besok pagi selesainya. Kalau saya simpel-simpel saja. Oh, ini aja ya. Untuk pemantik begitu, saya ceritakan saya dulu ya. Soalnya biar Bapak Ibu itu punya gambaran mungkin. Kalau saya orang paling penting ya anak dan suami saya itu memang paling penting, nggak ada lagi. Orang tua saya ya. Yang pertama keluarga memang. Jadi keluarga saya itu alhamdulillah Bapak Ibu masih ada. Bapak sudah usia 78, Ibu saya 70, alhamdulillah sekarang serumah dengan saya. Jadi bisa melihat beliau berdua tiap hari begitu. Kebetulan saya bungsu dari 5 bersaudara. Jadi saya harus pulang gitu ya. Suami tentu 1, jangan banyak-banyak ya. Dosa kali gitu ya. Anak 1 SMP kelas 2 gitu. Anak saya masih di SMP 3. Kemudian yaitu keluarga. Jadi kalau pinjam istilahnya Bu Asri gitu ya, kita akan kembali kemana kalau nggak ke keluarga? Nggak ada lagi selain keluarga yang bisa menerima kita. Gitu. Kemudian nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya gitu ya, jujur. Saya itu paling mengutamakan kejujuran. Jangan sampai saya itu tidak jujur. Jadi kalau ada yang nggak jujur itu sakit gitu, sakitnya di sini gitu ya. Jadi itu harus kejujuran itu. Kalau saya dari keluarga gitu ya, apapun yang saya lakukan itu saya berusaha jujur gitu. Mungkin ada nggak jujurnya mungkin, tapi sekian cuman sedikit gitu mungkin ya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Itu tidak sama, hampir sama ya.
Kalau karakter mungkin saya sabar mungkin ya. Mungkin. Itu kan menurut saya kan ya. Kata saudara-saudara saya itu paling sabar. Nggak tahu juga kalau orang lain menilai saya tidak sabar begitu ya. Orang Malang mungkin ya asli Arema. Jadi gitu. Ya, itu. Jadi saya pengennya menjadi orang yang sabar. Apa pencapaian Anda yang sangat banggakan pencapaian ya berkeluarga? Kembali lagi ke keluarga ya. Jadi pencapaian keluarga yang samawa tadi ya. Semoga sampai akhir hayat ya. Jadi keluarga saya menjadi keluarga yang samawa. Kemudian pekerjaan ideal ya. Kalau memang dari saya lulus SMA, ibu saya itu bilang gini, kuliah jadi guru gitu ibu saya. Jadi ya itu saya memang berusaha mengikuti apa kata orang tua gitu. Sampai akhirnya saya jadi guru dan awalnya juga malu gitu. Jadi malu banget ya ngomong sama orang itu malu, ngomong di depan anak-anak itu malu gitu awalnya memang gitu. Mungkin kepercayaan diri ya. Jadi dari orang tua mungkin ya menginginkan jadi guru ya akhirnya jadi guru alhamdulillah. Makanya kita harus nuruti orang tua gitu ya, birrul walidain. Bener ya Bu Nurul ya. Ustazah Nurul ini. Birrul walidain ya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, yaitu titik puncak saya berkeluarga ya. Kemudian yang paling bermakna ya, tidak ada lagi kalau bukan keluarga, kayak keluarga Cemara kan ya. Ya, jadi memang semoga sampai nanti gitu ya keluarga itu yang paling utama itu. Nah itu sudah kan saya sudah bercerita. Ayo siapa ibu-ibu yang mau bercerita? Oh Bu Rere. Oh Bu Rere apa Bu Kiki? Oh Bu Rere. Anu aja apa? Pingsut. Jawabannya hampir sama. Sama untuk aku. Berarti yang menyampaikan Bu Rere apa Bu Kiki? Karena ini hasil pemikiran saya jadi Bu Rere yang. Oh gitu. Monggo Bu Rere. Ya. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sama mungkin semuanya sama dia keluarga. Suami. Suami jangan keluarga. Suami kan bagian dari keluarga. Iya betul. Kan ada suami, istri, anak, ibu, bapak. Yes. Terus Kedua, nilai-nilai kebajikan mungkin jujur ya Bu yang paling penting. Kemudian yang nomor 3 sama, karena saya bukan penyabar jadi saya ingin jadi sabar. Kemudian yang keempat, LMS dulu baru kamu gitu. berarti ini yang keempat keluarganya disisihkan dulu. Taruh belakang dulu keluarganya, LMS-nya baru depan. Kelima, pekerjaan ideal guru pastinya. Kalau titik puncak hidup mungkin setelah lulus PPK mungkin ya Bu ya harapannya. Amin. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup mungkin bermanfaat bagi orang lain. Ya. Amin. Ya, memang kita harus bermanfaat ya. Oke, jadi testimoninya satu saja ya, tinggal restitusi ya. Semoga cepat selesai. Ya, jadi restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Jadi kita bisa menjadi seorang penghukum, gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru ke anak kita, ke anak didik kita gitu ya. Apakah kita akan menjadi seorang yang penghukum, apa hanya pembuat rasa bersalah. Nah, yang paling utama ya, kita bisa menjadi manajer. Jadi kita bisa memanage anak-anak menjadi anak-anak yang paling baik gitu ya. Menjadi terbaik di kehidupannya gitu. Jadi kita sebagai posisi manajer. Jadi posisi yang paling harusnya dimiliki oleh seorang guru. Tapi ya namanya manusia ya, kembali lagi ke kodratnya manusia gitu ya. Ada yang suka menghukum anak seperti itu, tapi semoga ini bisa kita hindari gitu.
dari pelajaran ini banyak yang bisa kita ambil begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa menjadi seorang manajer bagi kelas kita, bagi sekolah kita begitu. Kemudian, nah ini ada posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi gitu ya. Jadi ini ada beberapa gitu. Nah misalnya kalau penghukum itu guru menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti gitu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi kesimpulannya tadi kita harus bisa menjadi manajer begitu ya. Nah, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke anak itu kita tidak menghardik-hardik gitu. Kita menanyakan, kenapa nak kok terlambat? Oh, tadi macet Bu. Hari ini macet. Oke lah, kita terima gitu kan. Nah, besok kenapa nak terlambat? Anak yang sama. Nah, ini dari situ kita bisa mengetahui masalah anak itu gitu ya. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Nah, kemudian perkataan guru. Nah, ini ya. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, nah gitu. Jadi keyakinan misalnya kedisiplinan tadi ya, kita sudah disiplin, tanggung jawab gitu ya. Nah kalau dia masih terlambat gitu, maka dia keyakinannya kita tanyakan lagi, kenapa kalian kok tidak disiplin, padahal itu kita buat bersama misalnya gitu, anak-anak terlambat masuk kelas misalnya begitu. Nah kemudian hasilnya kita akan menguatkan ya, menguatkan watak atau karakter ya. Kenapa sih selalu ditekankan pendidikan karakter begitu ya? Karena karakter bangsa itu ya, jangan sampai tergerus oleh modernisasi begitu. Anak-anak jangan sampai kehilangan jati dirinya begitu ya. Kemudian, nah ini, nah perkataan murid ya, jadi anak-anak bisa bagaimana saya memperbaiki diri saya begitu ya. Kemudian dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri, dia akan mengevaluasi dirinya. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi jangan sampai anak itu minder, rendah diri begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi ya. Bagaimana sih kita menjalankan restitusi tadi itu? Ada 3 hal. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas anak. Jadi anak yang banyak melakukan kesalahan, sebenarnya kodrat anak itu, semua anak itu baik. Nggak ada anak yang jahat, jelek, buruk gitu ya. Semua anak itu kodratnya memang baik. Tapi bagaimana kita kalau ada yang menyimpang itu kita biar anak itu kembali ke jalan yang benar begitu. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Jadi semua perilaku itu akan memiliki alasan gitu ya. Misalnya tadi terlambat, yang pertama macet, ternyata dia kemudian terlambat lagi misalnya karena dia mengantarkan adiknya. Nah seperti itu kan masih ada masalah-masalah seperti tadi ya, dari pertama saya bilang pasti ada masalah selama kita hidup gitu ya. Nah itu bagaimana memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini dari awal, ya, ini sudah terakhir Bapak Ibu. Jadi yang paling harus kita lakukan itu ya ini motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri ya. Jadi semua budaya positif itu ya, itu kita berawal dari sini ya. Kita semua memiliki motivasi internal untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada pertanyaan. Sudah lelah ya dari pagi sampai sore karena kita 3 sesi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas kehadirannya, dan barokallah ya Bapak Ibu. Saya itu kalau mendoakan apapun gitu ya, doa saya cuma satu itu, barokallah, karena sudah mencakup semuanya itu menurut saya. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.